skandal keuangan terbesar di Indonesia yang sempat bikin heboh beberapa tahun yang lalu, yaitu kasus Jiwasraya. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah dengar, belum tahu detailnya, tenang aja. Kita bakal bahas dari awal, dampak sampai solusi yang diambil pemerintah. Yuk kita mulai. Kita ini bukan bagian yang korupsi. Justru kita memperbaiki bagaimana penipuan-penipuan yang ada di Jiwasraya ini. Kita harus stop. Bisnis asuransi ini adalah bisnis kepercayaan. Kalau kepercayaan itu ambruk, masyarakatnya sudah tidak percaya, itu akan putus. Nah, kita masuk ke kronologi kasus Jiwasraya. Pertama kali mencuat ke publik pada akhir tahun 2018. Saat itu, PT Asuransi Jiwasraya yang notabene adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia, tiba-tiba mengumumkan kalau mereka nggak bisa bayar klaim polis nasabahnya. Bayangin aja, total klaim yang macet nilainya hampir lebih dari 16,8 triliun rupiah. Produk yang bermasalah ini namanya JI Saving Plan. Buat banyak orang, produk ini kelihatan menarik banget loh, karena penawaran bunga tinggi 6 hingga 10% per tahunnya. Tapi masalahnya, imbalan hasil segede itu ternyata nggak realistis. Sejak lama, Jiwasraya udah salah kelola. Laporan keuangan yang direkayasa, investasi mereka ditaruh di saham-saham goreng alias berisiko tinggi, sehingga mereka ngasih janji manis ke nasabahnya. Padahal kondisi keuangan perusahaan udah rapuh banget. Nah, begitu gagal bayar, barulah ketahuan kalau ada praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan yang udah berjalan bertahun-tahun. Ya, kita masuk ke dampak. Dampak dari kasus Jiwasraya ini gede banget guys. Pertama, jelas yang paling dirugikan adalah nasabah. Ratusan ribu orang kehilangan dana yang seharusnya mereka terima. Banyak di antara mereka, seperti pensiunan, ASN, atau masyarakat biasa yang berharap bisa tenang di masa depan, malah kejebak gagal bayar. Yang kedua, kerugian negara. Menurut BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, total kerugian dari kasus ini tembus lebih dari 16 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis banget kan? Yang ketiga, dampak ke industri. Kepercayaan masyarakat terhadap asuransi jadi anjlok. Banyak orang jadi ragu. Wah, jangan-jangan semua perusahaan asuransi kayak gini. Padahal nggak semuanya kayak gitu loh. Yang keempat, pasar modal juga ikut terguncang. Karena investasi Jiwasraya banyak ditaruh di saham-saham beresiko. Begitu skandal ini terbongkar, efeknya ikut ngefek ke indeks harga saham gabungan atau IHSG. Terus, gimana nih cara pemerintah nangani masalah ini? Ada beberapa langkah penting yang diambil. Yang pertama, jalur hukum. KPK turun tangan beberapa pejabat Jiwasraya dan pengusaha besar ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Bahkan ada yang seumur hidup. Aset mereka disita buat menutupi kerugian negara. Kedua, restrukturisasi polis. Pemerintah bikin perusahaan baru namanya IFG Life di bawah Indonesia Financial Group. Jadi nasabah Jiwasraya ditawari buat mindahin polis mereka ke perusahaan baru ini. Tujuannya supaya hak-hak nasabah tetap bisa dibayar meskipun gak 100% sama kayak janji awal. Ketiga, reformasi pengawasan. OJK mulai memperketat aturan, terutama soal investasi perusahaan asuransi, supaya nggak asal taruh dana di instrumen beresiko tinggi. Keempat, PT Asuransi Jiwasraya secara resmi bubar dan izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 16 Januari 2025, sesuai dengan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK nomor KEP 9-D.05/2025. Pencabutan izin usaha ini bertujuan untuk melindungi pemegang polis dan menandai berakhirnya kegiatan operasional Jiwasraya yang prosesnya diikuti dengan pembentukan tim likuidasi. Nah, kalau kita ngomongin solusi jangka panjang, ada beberapa hal penting nih.
Pertama, tata kelola perusahaan harus benar-benar diawasi dan dijalankan sesuai prinsip good corporate governance. Kedua, laporan keuangan harus transparan, gak boleh ada rekayasa lagi. Ketiga, literasi keuangan. Masyarakat juga harus ditingkatkan supaya orang lebih kritis sebelum beli produk asuransi. Kalau ada produk yang nawarin bunga gede banget, ya harus dicurigai dulu, realistis apa enggak. Keempat, hukum harus tegas. Kasus kayak gini gak boleh dianggap remeh, karena dampaknya bukan cuma keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik. Nah, teman-teman, dari kasus Jiwasraya kita bisa belajar kalau integritas dan tata kelola itu hal yang paling penting dalam dunia keuangan. Kalau nggak dijaga, efeknya bisa sistemik, nyeret banyak pihak, dan merugikan masyarakat luas. Semoga saja dengan adanya langkah penyelamatan dan pembentukan ESG Life plus pengawasan yang lebih ketat, kasus kayak gini nggak bakal terulang lagi. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share kalian kalau merasa informasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa Like, comment, subscribe. dah. Was there